Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari kita dengan sebuah kebaikan di bulan suci Ramadan, di bulan yang mulia ini. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepadanya. Kemudian salat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab al-hidayah, bab di mana petunjuk itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kemarin kita sudah bahas tentang sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Di dalam bab ini qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabtah, wahai Muhammad, sungguh engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau inginkan. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah ya lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Pagi ini dalil yang kedua tentang bab al-hidayah, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan hadis ya fi sahih, ya maksudnya sahih Bukhari, an Ibn Musayyib an abihi, dari Ibn Musayyib dan dari bapaknya, qala, dia berkata, lamma hadarat Aba Talib al-wafa, tatkala Abu Talib sakit menjelang kematiannya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau didatangi oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Nah, di sisi Abu Talib terdapat yang pertama Abdullah ibn Abi Umayyah, yang kedua Abu Jahal. Ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadanya, kepada pamannya, ya ammi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan, wahai pamanku, kata Rasul, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang mana aku bisa membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, Abu Jahal dan Abi Umayyah mengatakan, atarghab an millati Abdul Muttalib. Ya, tatkala Nabi SAW meminta pamannya untuk mengatakan itu, maka mereka berdua mengatakan kepada Abu Talib, apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Bayangkan, Nabi kita SAW meminta untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, lalu Abu Jahal dan Abu Umayyah itu mengatakan kepadanya kalimat ya yang membuat Abu Talib sendiri ya agak sulit untuk mengatakannya. Fa'ada alaihi Nabi SAW, fa'adaha, Nabi lagi meminta ya untuk mengatakan kalimat itu, tapi mereka berdua lagi-lagi mengulangi, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Ya kan? Fakana akhiru maqal,
Ya, berapa kali diulang apa yang dikatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya, huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan di akhir kehidupannya maka dia masih dalam agama Abdul Muttalib dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mintakan ampun untukmu kepada Allah selama itu tidak dilarang. Nabi keinginannya sangat luar biasa. Orang yang berdiri membelanya, yang mensupportnya, dia tentu berharap dia bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ya, fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan firman-Nya, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun yang musyrik itu karib kerabat. Dia musyrik, tidak ada pintu untuk kita minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya walaupun dia karib kerabat kita. Wa anzalallahu fi Abi Talib, ya, kemudian Allah turunkan ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau tidaklah mampu wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada engkau kepada orang yang engkau inginkan, walakinnallaha yahdi man yasha, namun Allah yang akan berikan petunjuk kepada siapapun yang diinginkan Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ikhwafillah, inilah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab untuk menguatkan bahwa hidayah itu mutlak milik Allah. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, Tarjamatu Ibn Al-Musayyib. Siapa dia? Wa Sa'id Ibn Al-Musayyib, ahadul ulama wal fuqaha al-kibar min at-tabi'in. Ya, dia adalah salah seorang ulama, ya, ahli fikih yang ternama di kalangan tabi'in. Mata ba'da 90 min al-hijrah. Meninggal setelah tahun 90 tahun 90 hijrah. Lebih daripada itu. Di dalam sahih, maksudnya Sahih Bukhari, ya, yang kedua, an abihi, dari Sa'id Ibn Musayyib an abihi as-sahabiyun tufiya fi khilafati Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala an wa ardah. Lamma hadarat Aba Talib al-wafa ay alamatuha wa muqaddimatuha. Orang sakit menjelang kematiannya, itulah datang Nabi SAW untuk memberikan satu permintaan, menyampaikan satu permintaannya untuk dia ucapkan. Ya ammi, ini munada mudhaf huzifat minul ya wa baqiyatil kasrah dalilan 'alaiha. Ya ammi, ya, seharusnya ya ammi kalimatan bin nasab 'alal badal min la ilaha illallah. Ya, ini posisinya di dalam kedudukan adalah al-badal, ya, dari la ilaha illallah. Uhaj ay bitasydidil jim maftuha ala al-jazm bijawabil amr min al-muhajjati wa hiya bayanul hujjah. Ya, asyhadu laka biha inallah. Nanti sebagai hujjah di hadapan Allah. Katakan kalimat itu, kata Rasul, aku akan jadikan itu sebagai hujjah membelamu di sisi Allah di hari kiamat. Atarghab maknanya atatruk. Ya, bukan raghiba fi, itu menginginkan. Raghiba an itu tidak suka. Atarghab an, di sini kan atarghab an, ya. Atarghab an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dan tidak suka kepada agama Abdul Muttalib? Di raghiba fi itu suka, raghiba an itu tidak. Baik. Nah, millata Abdul Muttalib ay asyirku wa ibadatul asnam. Dia kuatkan, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah kuatkan bahwa dia di dalam agama Abdul Muttalib, di dalam kesyirikan dan menyembah berhala. Ya. Zakarahu musyrikin inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya kan? Fa'ada alaihi nabi ay a'ada alaihi maqalatahu thalathan. Wa yaquluhu ya ammi kulli kalimah la ilaha illallah ya ammi kull la ilaha illallah. Itulah permintaan Nabi kita agar diucapkan kalimat itu. Karena kalimat la ilaha illallah sudah jelas kalimat yang bisa menyelamatkan kita, kalimat itu tauhid. Kunci orang bisa selamat dari siksaan dunia dan akhirat
dan bisa dia bahagia dengan kalimat ini. Kemudian huwa ala millati Abdul Muttalib istabdal rawi bi dhamiril mutakallim dhamiril ghaib istiqbahan lil lafzil madhkur. Ya, di sini rawi ya mengganti dengan dhamir mutakallim karena apa? Karena tidak menyukai secara umum ya lafaz yang tersebut. Wa ba yaqul, ya dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah itu. Makana lin nabi ma yanbaghi wa khairun bi ma'na nahi. Inilah beberapa ma'ani al-mufradat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, lalu masuk kepada pembahasan ya al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis yang barusan kita bacakan. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan kana Abu Talib yahmin nabiyya min adza qaumih. Di sini Abu Talib berdiri sebagai orang yang melindungi Nabi SAW dari ya gangguan kaumnya. Ya, kaumnya tidak suka dengan dakwah Rasul dan kaumnya selalu mengganggu dan menganiaya ya, menyakiti Nabi SAW. Lalu Abu Talib ya sebagai paman membela ya ponaannya. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Apa yang dilakukan oleh Abu Talib di dalam membela keponakannya itu tidak ada tandingannya. Ya, semua orang tidak mampu menandingi apa yang ia lakukan kepada keponakannya, ya, membelanya. Fakana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayati. Itu secara fitrah tentulah ya, bahwa orang yang membela kita, yang mensupport kita, tentu kita ingin dia selamat dari jalan siksaan Allah dan kemurkaannya. Nabi adalah seorang utusan kekasih Allah yang bisa ya yang menjelaskan agama ini, yang dia menjadi terpilih sebagai manusia Nabi terakhir. Tentulah orang yang membela dia secara fitrah saja pasti kita ya paham itu. Keponaan dia sayang kepada pamannya, maka dia menginginkan kalimat itu diulang-ulangnya, dirayunya paman untuk mengatakan kalimat itu. Wa min dzalika annahu a'adahu lamma marada faja'ahu wa huwa fi siyaqil maut wa 'arada alaihi al-islam. Dan dia berkunjung kepadanya di saat dia sakit menjelang kematian dan ditawarkan Islam kepadanya. Liyakuna khatimata hayati liyahsula lahu bidzalikal fawz was sa'adah, agar dia mengakhiri kehidupannya dengan bahagia ya, dengan kebaikan ya dan kemenangan. Wa talaba minhu ay yaqula kalimat tauhid, yang diminta oleh Nabi Muhammad hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini bukti bahwa subhanallah, kalimat ini walaupun mudah tapi tidak semua orang mampu untuk mengucapkannya. Wa arada alaihi al-musyrikun ayabqa ala dini abaihi alladhi huwa asy-syirku. Kemudian dua sahabatnya yang berada di sampingnya tetap meminta agar bertahan di atas agama ya, agama awalnya, tidak berpindah. Ya, tidak berpindah. Yang Abu Jahal sama Abdullah ibn Abi Umayyah ini pun bagian dari orang-orang terdekat daripada Abu Talib. Ya. Li'ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimah fi nafi syirki wa ikhlas al-ibadati lillahi wahda. Karena ya dengan jelas mereka memahami bahwa kalimat itu sangat menafikan kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa 'ada Nabi SAW talabal talaffuzi bisyahadati min ammi. Nabi berulang-ulang meminta itu agar diucapkan oleh pamannya Abdul Abi Talib ya, kepada pamannya Abu Talib. Namun ikhwafillah, wa'ada Nabi SAW talabat talaffuz bisyahadati min ammi wa'ada al-musyrikun al-mu'arata wa saru sababan li saddi anil haqqi wa mauti ala syirki. Di saat Nabi meminta untuk mengulangi, dua teman yang lain juga menghalangi dia. Begitu seterusnya, setiap Nabi meminta, dua teman yang lain mengatakan kepada ya Abdul Muttalib, atarghab an millati, kepada Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib. Sehingga apa? Ya, kebingungan untuk mengatakan mana gitu. Di satu sisi dia seorang yang terpandang ya, kemudian disegani, dan tentu dia merasa apa ya, sesuatu tidak kalau itu dilakukan, bagaimana pula orang memandang, kan begitu ya. Ya, lalu kemudian di satu sisi seorang nabi
yang merupakan keponakannya meminta juga mengatakan kalimat itu. Nah, dua hal yang bertentangan, lalu kemudian itulah ya di mana Allah Subhanahu wa taala ya, artinya mengakhiri kehidupannya ya Abdul Muttalib mengakhiri kehidupannya Abu Talib mengakhiri kehidupannya dengan ya berada di atas agama kesyirikan. Wa inda dzalika halafa Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatlubanna lahu minallahil maghfirah. Setelah itu Nabi bersumpah pula untuk memintakan ampunan kepada Allah sebelum atau selama itu tidak dilarang. Fa anzalallahu al-man'a min dzalik. Lalu langsung dari langit turun perintah untuk tidak boleh mintakan ampun untuk dia. Annal hidayata biyadillah. Ini poin kita, bahwa hidayah itu milik Allah. Yatafaddalu biha ala man yasha. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita ikhwafillah ya di bulan Ramadan inilah ya bahwa ada orang yang subhanallah mendapatkan hidayah, mudah untuk tersentuh, mudah untuk melakukan kebaikan. Kita ya rasakan. Ada sebagian orang berat, dia hanya melihat orang saja, tidak bisa mengatakan kalimat-kalimat yang sangat mulia itu, dan tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat bahwa hidayah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Ia sukai. Dan nahmadullah azza wa jalla, kita bersyukur memuji Allah. Allah berikan hidayah itu dalam hati kita, dan kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya SAW, dan beriman kepada yaumil akhir. Kita nikmat besar ikhwan, nikmat sangat besar ya. Ini adalah kunci keselamatan. Tidak ada orang yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah, jaminannya. Coba, ada orang yang sudah dekat dengan kita ya, dekat akrab dengan kita, bahkan hidup di tengah-tengah lingkungan kita, tapi yang namanya kalimat itu tidak semudah yang kita bayangkan diucapkan, karena tidak semua orang bisa memahami itu dan tidak tahu dengan kemuliaannya, keagungannya. Pada kalimat itu kunci keselamatan ya, kunci keselamatan dunia dan akhirat kita. Oleh itu fillah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nas ilaih. Ingat, Rasul adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi pilihan manusia yang terbaik di muka bumi ini. Ya. Ingat, Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat kepada pamannya Abu Talib, walaupun orang yang paling dekat dengannya. Bayangkan, bersedih tidak hati kita? Bersedih, makanya Nabi mintakan ampunan. Ya, subhanallah, Nuh alaihissalam, kita lihat di saat anaknya membangkang, di saat anaknya tidak mau, dia panggil anaknya, bahkan dia tagih kepada Allah, bahwa sungguh engkau akan menyelamatkan keluargaku. Allah tegur Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga kamu, karena memang terputuslah ya hubungan kita dengan kekufuran, ya, dengan oleh kekufuran itu antara dia dengan saudaranya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, di sini Nabi saja tidak mampu memberikan manfaat walaupun menjadi orang yang paling terdekat dengan Allah, mimma yadullu ala butlani ta'alluqi alaihi sallam li jalbin naf' wa daf'i ad-darr wa ghairihi min babi aula, bahwa batalah ya semua apa yang dilakukan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maka yang lain lebih utama untuk diselamatkan akidah kita. Ikhwafillah, terakhir, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat hadis yang barusan kita baca? Yaitu yang pertama, jawazu iyadatil maridil musyrik idza rujiya islamu. Bolehnya kita untuk mendatangi, mengunjungi orang sakit jika dia musyrik sekalipun, kalau diharapkan keislamannya. Nabi SAW ya, bukan hanya pamannya ini ya, dalam kisah yang lain apa? Seorang pemuda Yahudi ya, yang datang kepadanya di saat dia sakit. Lalu kemudian dia minta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di saat dia minta, maka laki-laki ini melihat kepada wajah ayahnya.
Dengan ketika diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersyahadat, maka dia melihat kepada wajah ayahnya. Ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Muhammad. Abul Qasim adalah kunyah bagi Nabi kita SAW. Maka kemudian apa? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat ambisi dan semangat di dalam mendakwahkan tauhid ini. Nah, di sini poinnya boleh mengunjungi orang sakit dan musyrik, maka jika diharapkan keislamannya. Yang kedua, madarratu ashabis su wa qurana'is syarri 'alal insan. Bahaya buruk yang ditimbulkan oleh kawan buruk. Bahaya ya yang ditimbulkan oleh para sahabat-sahabat buruk. Ya, itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita, melainkan mendatangkan kemudaratan. Makanya kita dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, falyanzur ahadakum man yukhalil. Ya, almaru ala dini khalili. Nabi menekankan bahwa kita ini dibawa kebiasaan orang-orang di sekitar kita, akan terbawa dengan kebiasaan. Maka duduk dengan orang beriman, insya Allah iman kita bertambah. Duduk dengan orang yang rajin belajar dalam majelis ilmu, iman kita, ya semangat kita pun bertambah, dan seterusnya. Perlu suasana. Maka bahaya terhadap kawan dan sahabat buruk itu bagi kita. Ya, seperti mana Nabi mengatakan, dua permisalan berkawan dengan tukang pandai besi, maka kalaupun kita tidak membeli barangnya, kita akan kecipratan asapnya atau aroma yang tidak sedapnya. Bahkan mungkin baju kita ada yang bolong-bolong oleh percikan apinya. Tapi berkawan dengan para penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan aromanya walaupun kita tidak membeli. Kita bisa memilih, ikhwah, ya, kondisi ini. Mana yang kita letakkan, mana yang kita pilih. Ya. Maka boleh berkunjung kepada orang yang sakit musyrik kalau diharapkan keislamannya. Yang kedua, bahayanya ya pengaruh buruk kawan ya terhadap kita. Seperti mana ya Abu Talib, ya, di saat Nabi meminta kalimat itu, maka mereka terus menggoda agar tidak mengatakan kalimat itu. Yang ketiga, anna makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah itu apa? Tarku ibadatil asnam wal awliya was salihin. Meninggalkan ibadah berhala, ibadah kepada para wali, kepada orang-orang saleh, wa ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah semata. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha, dan orang musyrik mengetahui ya maknanya. Yang keempat, anna man qala la ilaha illallah ya an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu, dengan keyakinan maka dia masuk kepada Islam. Ya. Yang kelima, annal a'mala bil khawatim. Bahwa amal itu dilihat dari sisi bagaimana dia mengakhiri, di ujung dari amal itu. Seperti yang hadis yang sering kita sampaikan, orang banyak ya di awal kehidupannya kelam, buruk, tapi masya Allah di akhir hayatnya dia menjadi taat, bertaubat, dapat hidayah dia, istiqamah dia. Maka ya yang akan nilai dari apa yang dilakukan selama ini yang terakhirnya. Yang keenam, tahrimul istighfari lil musyrikin wa tahrimu muwalatim wa muhabbatim. Ya, diharamkan bagi kita untuk ya memintakan istighfar untuk orang-orang musyrik. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang kafir di sini, jangan. Nah, itu dilarang dalam agama kita ya. Dan yang ketujuh, butlanu ta'alluqi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbin naf'i aw daf'i darari. Ya, batilnya kita bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam dan kepada yang lainnya di dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Yang kedelapan, araddu ala man za'ama Islam Abi Talib, bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa Abu Talib itu masuk Islam. Yang ke-9, madarratu taqlid al-aba, bahayanya ya mengikuti ya taqlid al-aba wal akabir, ya orang-orang besar, ya berbahaya taqlid al-aba wal akabir bihaitsu yuj'al qawluhum hujjah ya yurja ilaiha inda tanazu'. Nah, kita dilarang untuk taklid ya kepada orang-orang yang
dia tokoh kah, kemudian orang-orang yang katakanlah hebat. Karena apa? Bisa jadi hujahnya itu ya akan jadi bisa jadi perkataannya itu menjadi hujah yang akan kembali kepadanya nanti di hari kiamat kelak. Maka siapapun di antara kita ikhwafillah, kita berusaha menjadi orang yang memiliki prinsip, memiliki semangat di dalam agama, tidak ikut-ikutan. Ya, kemudian kita meyakini kalimat ini yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan lakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi apa yang kita baca dari hadis ini adalah sebuah kisah yang nyata dan kemudian itu terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi berkeinginan untuk menjadikan pamannya masuk Islam, ya, untuk menginginkan pamannya untuk masuk Islam dan supaya ya lebih sempurna kenikmatan di hari kiamat kelak. Namun qadarallahu ma syaa fa'al, bahwa akhirnya dia meninggal di atas ya kesyirikan, sehingga ya apa yang diharapkan Nabi SAW itu tidak tercapai. Dan ini pelajaran mahal. Kalau hidayah itu bukan di tangan kita, hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya kan? Maka orang-orang yang sudah mendapatkan jalan hidayah, maka kemudian dia minta kepada Allah agar Allah pertahankan, agar Allah jaga, agar Allah tumbuhkan, suburkan dalam dirinya. Karena kalau itu sudah hilang, tidak ada lagi yang berharga dalam hidup ini. Hilangnya hidayah itu sama hilangnya nilai kita, keselamatan kita. Ya, adanya hidayah itu artinya keselamatan itu dekat dengan kita. Tinggal lagi kita bagaimana menjaga agama kita ini betul-betul jauh dari kesyirikan, ya, yang menjadi musuh di dalam agama kita yang mulia ini. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dengan baik, bahwa hal yang paling diinginkan dari Nabi kita SAW, oleh Nabi kita kepada pamannya adalah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Itu yang kita inginkan. Jadi dengan kalimat itu insyaallah, kata dia, akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.